Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eka Chandra Oktaviani pada BK Sahabat Siswa. Kali ini kita akan membahas mengenai sebuah perasaan yang sedang hype, sedang viral banget dirasakan oleh remaja terutama, apalagi perempuan. Pernah gak sih kalian ngerasain kalau kalian itu bener-bener takut buat berinteraksi dengan orang lain? Takut di sini karena kalian menganggap kalau misalkan apa sih, aku mah atuh nggak berani, nggak percaya diri gitu ngobrol sama dia. Apalagi kalau misalkan kita ngeliat dari fisik kita, aku mau gendut, hitam, sedangkan dia, nah ada perasaan untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Bukan hanya dari fisik kita, bahkan dari kemampuan kita juga. Dia mah pinter, saya mah bodoh. Dia mah keren, populer, saya mah enggak. Terus seperti itu sehingga kita terus-terusan merendahkan diri kita sendiri. Dan akhirnya kita tidak merasa confidence atau kita tidak merasa percaya diri untuk berinteraksi dengan orang lain. Bahkan ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, perlahan tanpa kita sadari timbul rasa iri, timbul rasa cemburu terhadap orang tersebut. Dan bahkan meskipun kita tidak tahu dia salah apa sama kita, kadang kita tiba-tiba membencinya, gak suka aja dengan pencapaiannya dia. Perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan malu, cemas, dan benar-benar merendahkan diri kita sendiri, menganggap kalau diri kita itu gak aman buat berinteraksi dengan orang lain. Karena penilaian diri kita yang seperti tadi, perasaan itu yang sering disebut dengan insecure. Insecure ini adalah perasaan tidak aman yang mengakibatkan kita tidak mau untuk berinteraksi dengan orang lain. Lambat laun, perasaan ini atau si insecure ini itu bisa membuat kita depresi atau bahkan bisa membuat kita mengalami gangguan jiwa. Dan tentu saja kesehatan mental kita terganggu, atau yang sering disebut dengan mental illness ya istilahnya. Kalian tahu atau kalian mungkin suka dengan drama Korea, K-pop? Tentunya kalian mengenal Sulli. Ya, Sulli, dia adalah artis dari Korea Selatan yang meninggal karena bunuh diri. Kenapa dia bisa bunuh diri? Setelah diteliti, dia merasa insecure dengan komentar-komentar netizen. Emang sih, terkadang netizen sekarang itu suka gak ada akhlak ya. Komentar-komentarnya pedas dan tidak menghiraukan dampak psikologis orang yang diberi komentar, sehingga menimbulkan insecure. Ya tadi, insecure ini mengakibatkan mental illness sehingga kita tidak bisa berpikir jernih seperti yang dilakukan oleh Sulli. Jadi dia tidak bisa berpikir jernih karena menanggapi komentar-komentar itu, akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Nah, hal seperti itu jangan sampai terjadi oleh kita. Kita kenali dulu nih faktor-faktor yang bisa menyebabkan kita merasa insecure. Yang pertama adalah trauma di masa lalu, dimana ketika di masa lalunya kita mengalami penolakan, pengkhianatan,
atau bahkan pelecehan, baik pelecehan secara verbal, fisik, emosional, atau bahkan pelecehan seksual. Dan masa kanak-kanak yang tidak normal, dalam artian harusnya kita memiliki masa kanak-kanak yang ceria, tetapi saat kanak-kanak kita hanya mendapatkan perundungan dan sebagaimana macamnya. Faktor yang kedua yaitu dari pergaulan. Seperti yang kita tahu, kalau misalkan kita bergaul dengan orang baik, tentu saja kita akan terbawa dengan pergaulan yang baik. Tetapi sebaliknya, kalau misalkan kita bergaul dengan orang yang salah atau pergaulan kita buruk, tentu saja sikap dan sifat kita juga akan terbawa. Pergaulan ini bisa membawa kita terjerumus dalam arusnya dan memaksa kita bergaul berdasarkan gengsi, sehingga kita tidak bisa jadi diri kita sendiri. Yang ketiga, ekspektasi yang terlalu tinggi atau terlalu perfeksionis. Kebayang dong kalau misalkan kita berekspektasi tinggi, ternyata realitanya tidak sesuai dengan harapannya. Gimana perasaannya? Kadang kita ngerasa kesel ya, kok bisa sih seperti itu. Terus yang ada kita malah menyalahkan diri kita sendiri. Itu juga bisa mengakibatkan insecure kita, atau perasaan insecure itu muncul. 4. Komen negatif. Ketika kita terlalu mendengarkan komen negatif dari orang lain, itu akan membuat kita berpikir, oh kita kurangnya ini nih, oh menurut mereka kita banyak kurangnya. Kalau misalkan kita terlalu mendengarkan komentar-komentar negatif tersebut, rasa insecure kita ya pasti tentunya akan muncul. Nah makanya ketika ada orang yang berkomentar negatif terhadap diri kita, cuekin aja, hadapi dengan senyuman, tampilkan prestasi kita, daripada kita terbawa dan larut dalam komentar negatif tersebut, akhirnya kita insecure sama diri kita sendiri. Lebih baik kita lawan dengan prestasi komentar tersebut. Yang terakhir adalah rasa tidak percaya diri. Ketika kita tidak percaya diri, tentunya perasaan insecure itu akan muncul. Itu adalah faktor-faktor yang bisa menyebabkan rasa insecure itu muncul dari dalam diri kita. Insecure itu kan bisa dari fisik ataupun non fisik. Bisa dilihat dari kekurangan fisik kita atau bahkan non fisik. Biasanya di perempuan ya, biasanya perempuan aduh lebih sering tuh lihat fisik. Orang lain udah glow up, saya belum glow up gitu. Orang lain udah glowing, saya mana ada glowingnya gitu kan. Itu bisa menimbulkan yang namanya body dysmorphic disorder. Nah seperti inilah ya tulisannya, maaf kalau saya salah menyebutkan. Membuat pengidapnya merasa memiliki citra buruk terhadap penampilan dirinya sendiri. Parahnya, ketika dia mengidap gangguan ini, dia biasanya atau bisa saja mengoperasi total fisik yang memang dirasa kurang. Itu bahaya ya kalau misalkan kita terlalu insecure terhadap diri kita sendiri. Taruhannya kesehatan mental kita, bukan saja depresi, tapi kita bisa mengalami beberapa gangguan jiwa. Nah, jadi salah satu cara agar kita tidak mengalami, atau misalkan ketika kita mengalami insecure, caranya cukup satu, yaitu dengan bersyukur. Cukup dengan bersyukur, kita hilangkan rasa insecure kita. Seperti firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 216. Dari ayat tersebut kita garis bawahi yang bagian
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha Mengetahui, sedang kamu tidak mengetahuinya. Jadi di situ jelas, belum tentu loh apa yang kita tidak suka bisa jadi baik untuk diri kita sendiri, dan apa yang kita suka itu belum tentu baik untuk diri kita sendiri. Percayalah, setiap orang punya kelebihan masing-masing dan tentu saja mempunyai kekurangan masing-masing, tetapi tetap dengan keunikannya tersendiri. Jadi setiap orang memiliki keunikan tersendiri. Kalau misalkan kita kurangnya di A, tentu kita juga punya kelebihan di B. Jadi jangan harus disamakan kekurangan dan kelebihan kita dengan orang lain. Cukup dengan bersyukur, maka rasa insecure kita itu tidak akan muncul. Ingat ya, kamu itu adalah apa yang kamu pikirkan. You are what you think. Insecure hanya membuat kamu hancur, membuat kita tidak bisa berbaur. Bahkan orang terdekat kita bisa kabur dan terkadang menganggap kita tak kabur. Jadi, ayolah bersyukur. Nah, seperti tadi penjelasan mengenai insecure. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk kalian yang memang mengalami permasalahan mengenai perasaan insecure ini dan belum bisa untuk mengatasinya, jangan sungkan untuk curhatkan permasalahan kalian, baik kepada orang tua kalian, teman terdekat yang bisa kalian percaya, atau bahkan kami, guru BK kalian. Untuk selanjutnya, apabila kalian memiliki saran dan kritik, silahkan ajukan di kolom komentar. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe, like, dan share ya materi ini. Sampai jumpa di BK Sahabat Siswa selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.